Shalom, sobat pecinta kebenaran yang diberkati Tuhan. Suatu sukacita tersendiri kita dapat berjumpa kembali dalam channel Suara Kebenaran Injil Kristus. Kali ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan sapi merah yang fenomenal dan hubungannya dengan pembangunan kembali bait suci yang ketiga, sekaligus merupakan tanda akhir zaman. Karena itu, simak terus video ini sampai selesai. Tahun lalu, warga Israel dibuat heboh dengan adanya kelahiran sapi betina merah. Momen tersebut dinyatakan sebagai kelahiran sapi merah pertama dalam 2000 tahun terakhir. Sapi merah dalam bahasa Ibrani-nya Parah Aduma atau red heifer dalam bahasa Inggris adalah salah satu hewan yang secara khusus dikaitkan dengan ritual keagamaan Yudaisme di bait suci dalam perjanjian lama. Nah, kelahiran sapi merah ini diumumkan oleh The Temple Institute, sebuah lembaga pendidikan, pusat penelitian, dan sekaligus museum di Yerusalem. The Temple Institute didirikan pada tahun 1987 oleh Rabi Yisrael Ariel dengan tujuan mempersiapkan secara matang pembangunan bait suci. Nah, tentunya sapi merah tersebut telah diperiksa secara ketat oleh para rabi Yahudi. Dan memang warna bulunya diklaim benar-benar merah sempurna, tanpa noda, dan tubuhnya sehat, tanpa cacat. Walaupun tidak disebutkan secara detail tanggal dan lokasi di mana sapi merah itu dilahirkan. Yang menarik adalah bahwa kelahiran sapi merah diyakini menjadi tanda awal terjadinya pembangunan kembali bait suci. Bahkan kalangan Yahudi Ortodok percaya pembangunan bait suci ini akan terjadi sebelum kedatangan Mesias bagi mereka. Nah, sebagai pemahaman, tentu kita akan memetik manfaat ketika kita juga mengerti tentang sejarah singkat bait suci. Bait suci yang ada di Yerusalem itu pernah 2 kali hancur. Bait suci pertama sebenarnya dibangun oleh Raja Salomo lebih kurang abad ke-10 sebelum Masehi. Ini merupakan kelanjutan dari kemah suci atau tabernakel Musa. Bait suci Salomo dihancurkan oleh bangsa Babel di bawah kepemimpinan Raja Nebukadnezar pada abad ke-6 sebelum Masehi. Waktu itu bangsa Israel karena kejahatan dan dosa mereka sehingga mereka ditawan, dibawa ke Babel. Nah, setelah pulang mereka dari tawanan di Babel, mereka membangun kembali bait suci atas jasa dari Raja Kores yang agung, Raja Persia. Sayangnya bait suci ini kemudian juga mengalami kerusakan ketika Raja Herodes Agung merebut Yerusalem. Walaupun kemudian ia membangun kembali bait suci tersebut sehingga akhirnya dikenal sebagai bait suci Herodes. Lagi-lagi bait suci Herodes ini mengalami kerusakan, bahkan dihancurkan oleh tentara Romawi pada tahun 70 Masehi saat Jenderal Titus mengatasi pemberontakan bangsa Yahudi terhadap pemerintahan Romawi. Lebih jelasnya, sobat pencinta kebenaran, berkaitan dengan bait suci yang ketiga, bagi semua yang belum menonton video saya, silahkan bisa melihat video saya yang berjudul Bait Suci Ketiga dan Tanda Akhir Zaman. Linknya akan saya sertakan di deskripsi di bawah video ini. Jadi di sini kita melihat keterkaitan 3 hal yang penting, terutama berkaitan dengan kepercayaan kalangan Yahudi Ortodok, yaitu pertama, keberadaan sapi merah yang dikaitkan dengan rencana pembangunan kembali bait suci, dan dikaitkan juga dengan adanya kedatangan Mesias. Bagi orang-orang Yahudi tentu ini adalah kedatangan Mesias yang pertama, sedangkan bagi kita ini tentu berkaitan dengan
kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Untuk kita sebagai orang Kristen, maka hal ini juga berlaku. Keterkaitan sapi merah dan rencana pembangunan kembali bait suci kemudian dihubungkan dengan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Lalu kita melihat di dalam Matius pasal ke-24, di dalam khotbah akhir zaman berkaitan dengan ajaran Tuhan Yesus tentang peringatan adanya permulaan penderitaan, kemudian dengan dilanjutkan dengan perikop siksaan yang berat dan datangnya Mesias-Mesias palsu, maka kita melihat dalam Matius pasal 24 ayat ke-15, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Nah, ini merupakan salah satu dari tanda akhir zaman. Demikian juga misalnya di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-11 ayat 1 dan 2. Rasul Yohanes di sini diperlihatkan adanya penglihatan tentang bait suci. Wahyu pasal 11 ayat 1 sampai ke 2. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikanlah pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak bait suci 42 bulan lamanya. Kemudian kita kembali kepada anak sapi merah yang dilahirkan secara tak terduga di Israel. Tentunya ini menjadikan satu tanda bagi mereka. Nah, sapi merah tersebut terus menjalani pemeriksaan yang intensif yang dilakukan oleh para rabi Yahudi untuk meyakinkan bahwa sapi merah tersebut adalah kandidat yang layak sesuai dengan kitab suci. Agar seekor sapi memenuhi syarat sebagai sapi merah yang dipersiapkan sebagai bagian dari ritual keagamaan Yudaisme, maka diperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, sapi tersebut benar-benar sempurna dalam kemerahannya. Tidak ada bulu warna lain kecuali warna merah. Bahkan kuku kaki pun harus merah. Kedua, usia yang sudah pantas adalah lebih kurang 2 tahun. Ketiga, sapi merah tersebut tidak boleh cacat. Dan yang keempat, sapi merah tersebut tidak boleh dipakai untuk pekerjaan apapun. Baru-baru ini diberitakan 5 sapi merah yang sempurna hasil dari pengembangbiakan sebuah peternakan di Texas, Amerika Serikat telah tiba di Haifa, Israel. Menurut para rabi dari The Temple Institute, sapi darah merah itu berusia di bawah 1 tahun. Sapi merah pertama kali disebutkan dalam kitab Bilangan pasal 19 ayat yang kedua. Bilangan 19 ayat yang kedua. Inilah ketetapan hukum yang diperintahkan Tuhan dengan berfirman, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu seekor lembu betina merah yang tidak bercela dan yang tidak ada cacatnya dan yang belum pernah kena kuk. Sapi merah atau dalam ayat di Bilangan pasal 19 ayat kedua tadi disebut juga dengan lembu merah, tetapi dalam video ini kita memakai istilah sapi merah. Nah, sapi merah ini yang sudah memenuhi syarat pada waktunya akan disembelih lalu dibakar sampai menjadi abu. Kemudian abu ini akan dicampurkan dengan air untuk membuat air pentahiran, yakni menahirkan mereka yang tidak tahir. Bilangan pasal 19 ayat ke-9. Air yang dipakai pun diambil khusus dari mata air Gihon di Israel. Para imam yang melayani di bait suci harus dipastikan tahir, sehingga pembuatan abu ini
menjadi persyaratan yang diperlukan dalam ibadah, terutama berkaitan dengan pembangunan kembali Bait Suci di Yerusalem. Orang-orang Yahudi memiliki janji tentang pemulihan Israel, yakni dalam kitab Yehezkiel pasal ke-36. Dan mereka mengingat janji itu. Nabi Yehezkiel bernubuat bahwa Allah akan memberikan pemulihan kepada mereka. Dan Allah sendiri yang akan mengumpulkan mereka dari mana-mana, dari berbagai tempat, mereka yang sudah terserak kemana-mana. Mereka akan dikumpulkan kembali. Allah akan menjemput mereka kembali ke tanah perjanjian. Yehezkiel pasal 36 ayat ke-24. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Firman Tuhan ini sudah digenapi. Israel yang diaspora sudah mengalami aliyah, yakni kembalinya orang-orang Yahudi dari berbagai penjuru dunia ke tanah Israel. Bahkan mereka berhasil menjadi negara yang berdaulat pada tahun 1948. Janji yang Tuhan berikan bersifat menyeluruh, bukan saja pemulihan kehidupan sebagai bangsa, namun juga pemulihan hati. Ia akan menahirkan mereka dengan air jernih. Pada Yehezkiel pasal 36 ayat ke-25, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan menahirkan kamu. Ayat ini mengingatkan mereka tentang ritual Musa dalam kitab Bilangan pasal 19 ayat ke-9. Juga ayat ke-17 sampai ayat ke-19 yang menyebutkan tentang abu dan air pentahiran. Dengan demikian, hadirnya sapi merah memicu semangat orang-orang Yahudi untuk membangun kembali Bait Suci, yaitu Beit Hamikdash, dan penantian datangnya Mesias bagi mereka. Semua hal di atas mengerucut kepada tanda akhir zaman yang pasti digenapi. Sobat pecinta kebenaran, kita semua perlu bersiap sedia menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kiranya Tuhan terus menyertai dan memberkati kita. Immanuel.